وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Selanjutnya seiring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini terasa istimewa Bapak Ibu, karena pada saat ini kita kedatangan Ustadz yang cukup jauh, yaitu dari Timur Tengah, khususnya Yaman, sehingga apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz yang begitu jauh mudah-mudahan dapat memberi manfaat dan syafaat kepada kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita silakan saja kepada Bapak Ustadz Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mudar untuk segera melaksanakan tausiah. Insya Allah akan memberi keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah alladzi waffaqa man ahabbahu li ta'atihi wa ayyadahu fi waqti ijabatihi li munajatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam alladzi ja'ala Allah miladahu wa wujudahu fi hadzal kawn amanah li ahli al-ard min al-khasb al-khas wal 'am alayhi afdalus salati wassalam. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqna wa iyyakum littiba'ih والاقتداء به والاهتداء بأقواله وأفعاله ويجعله إمامنا الأعظم في هذه الدار في الاتباع وفي دار القرار بالشفاعة لكل من بالدنيا من للدنيا باع واشترى الآخرة وقصد الحبيب محمد باتباعه في الأقوال والأفعال. الله يحيينا على محبته ويحشرنا في زمرته في عافية يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan pada hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan kepadanya, yang telah membangunkan sebagian hambanya untuk bisa bermunajat di waktu-waktu dikabulkannya doa. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kelahiran beliau di atas dunia ini menjadi sebab amannya penduduk bumi dari ditelan oleh bumi, baik secara khusus maupun umum. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah berkenan memberikan pertolongannya kepada kita untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW, baik di dalam ucapan maupun perbuatannya. Dan semoga Allah menjadikan beliau sebagai imam kita di dunia dan pemberi syafaat kepada kita kelak ada di akhirat. Semoga selama hidup kita selalu mencintai beliau dan kelak di akhirat dibangkitkan
beliau sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي العظيم محمد الرؤوف الرحيم جعله الله باب الرحمة، فمن أراد الرحمة فليدخل من هذا الباب، باب رب الأرباب له باب يسمى باب الرحمة، وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى قدر اتباعك له تكون لك الرحمة من الله، والمعونة من الله، والنصر من الله سبحانه وتعالى، فهو الرحمة المهداة لهذا الوجود، وبه سعد كل موجود. فنسأل سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم نصيب من هذه الرحمة، وأن يجعل لنا ولكم نصيب من الاقتداء بهذا النبي العظيم الذي جاءنا بكل خير وأرشدنا لكل خير وأبعدنا عن كل شر وخبث وضيق. Nabi Muhammad SAW oleh Allah dijadikan sebagai babur rahman, seperti nama masjid ini, pintu rahmat. Karena itu barang siapa yang kepingin mendapatkan rahmat sebanyak-banyaknya dari Allah, maka masuklah melalui pintu ini, pintu Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah satu-satunya pintu rahmat. Rahmat yang akan diberikan oleh Allah kepada seseorang, pertolongan, bantuan, kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tergantung seberapa besar dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semakin orang itu mengikuti Nabi, maka semakin besar rahmat yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang menjadi sebab keberuntungan semua makhluk. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita mendapatkan rahmat dari beliau dan juga bisa dibantu oleh Allah untuk selalu mengikuti beliau. Beliau Nabi Muhammad SAW yang membawa segala kebaikan, menunjukkan kita kepada segala kebaikan dan memperingatkan kita agar supaya menjauhi semua yang bisa merusak dan membahayakan kita. Maka illa rahmah, rahmah lihil ard wa rahmah lihil sama, rahmah lil ta'i' fayazdadu fi min iganihi wa imanihi, wa rahmah lil 'asi falam tu'ajjal lahu 'uqubatu ma'siyatihi idh kana في بني إسرائيل من عصى في الليل أصبح مكتوب على بابه فلان عصى البارحة بمعصيته كذا كذا، فيصبح ومن افتضح بين أصحابه وبين إخوانه وجيرانه. لكن ببركة نبي الرحمة لم يكن هناك شيء من هذه الأمة، بل ستر الله هذه الأمة ببركة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت هذه الأمة مرحومة ببركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل ورحمة للكافر لم تعجل له عقوبة كفره في حياته، تعجل، لكنه أصابته رحمة من المولى حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله للخلق كافة بشيرا لمن صدق واتبع ونذيرا لمن كذب وابتدع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmah." Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat. Nabi ini menjadi rahmat untuk penduduk bumi, juga rahmat untuk penduduk langit. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai rahmat
untuk orang-orang yang taat kepadanya. Sehingga dengan rahmat itu orang yang taat selalu bertambah kebaikannya, selalu bertambah iman dan keyakinannya. Nabi Muhammad SAW juga adalah rahmat bagi orang yang ahli maksiat. Apa maksudnya beliau menjadi rahmat untuk orang yang maksiat? Siksaannya tidak langsung begitu maksiat langsung disiksa, tidak, tapi ditunda, diberi kesempatan dulu. Tidak seperti umat terdahulu, orang-orang Bani Israel misalnya. Orang Bani Israel itu dulu kalau di malam hari maksiat, maka pagi harinya di pintu rumahnya langsung ada tulisan, orang ini yang tinggal di rumah ini semalam melakukan maksiat seperti ini, seperti ini. Sehingga langsung dipermalukan di hadapan teman-temannya, di hadapan para tetangganya, semuanya tahu kalau dia maksiat. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Berkat rahmatnya Nabi Muhammad, orang yang maksiat, maksiatnya ditutupi, dikasih kesempatan, barangkali mau bertaubat. Jadi umat Nabi Muhammad ini mendapatkan rahmat yang lebih dari Allah, sebabnya tidak lain adalah dengan barakah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad juga merupakan rahmat bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Orang kafir tidak langsung disiksa oleh Allah, tidak langsung dibinasakan oleh Allah, dikasih kesempatan, barangkali dia mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang pembawa kabar gembira untuk orang-orang yang membenarkan beliau, beriman pada beliau dan mau mengikuti jejak langkah beliau. Nabi Muhammad di sisi lain juga memberi peringatan bagi orang-orang yang mendustakan beliau dan tidak mau mengikuti beliau. وعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة الزهراء البتول أن تستغيث بالرحمة. من استغاث بالرحمة أغاثه الله. فقال لها في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستغيثك برحمتك ورحمة الله وباب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن ظهر أناس في هذا الزمان أجهل الناس بالقرآن وسنة سيد الأكوان محمد، فأبعد الناس عن التوسل بسيد الناس وعن الاحتفال بميلاد سيد الناس عن القرآن وبعدهم عن سنة سيد الناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محبوب رب الناس. Rasulullah ngajari putrinya Sayyidah Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha untuk bertawassul, beristighatsah, minta pertolongan dari Allah dengan barakah rahmatnya Allah. Jadi Sayyidah Fatimah diajari oleh Nabi, kalau mau minta sesuatu, minta pertolongan kepada Allah, tawassul, pakai rahmatnya Allah, bertawassul dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Pintunya Allah untuk menuju kepada Allah, pintunya melalui Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran Nabi Muhammad kepada putri beliau Sayyidah Fatimah. Cuman aneh, di zaman sekarang banyak muncul orang-orang yang sama sekali tidak mengerti kandungan Al-Quran, tidak mengerti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kemudian melarang masyarakat untuk bertawassul dengan Nabi Muhammad, melarang masyarakat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini sebabnya tidak lain karena mereka adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan jauh dari As-Sunnah. وقعوا في جفاة حبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وصاروا يستعظمون كل قصيدة يمدح فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لكسرة قلوبهم، لأن الشرف المؤبد للنبي محمد لم يظهر منه شيء في هذه الدنيا، إنما سيظهر يوم القيامة. صاحب اللواء يقول: آدم فمن دونه تحت لوائي كل الأنبياء، حتى أنهم يستكثرون أن يقال سيدنا محمد. هو
وسيد الآخرين، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا أقول ذلك افتخارا، بل أقول تحدثا بنعمة ربي. الله جعله سيد الأنبياء وسيد المرسلين، أفلا يكون سيدك أنت يا قليل الأدب؟ فاستكثروا ذلك على سيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم، بل وتعدوا من الجفاء للنبي محمد حتى علموا الأولاد الصغار الجفاء بآبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم، فقالوا لهم: لا تزورونهم بعد مماتهم، وذاك من الجفاء. فإن من البر زيارة الأبناء لآبائهم بعد مماتهم، والتصدق عنهم والاستغفار لهم، وأن يهب لهم شيء من الطاعات، إما حج أو عمرة أو قرآن أو تهليل أو تسبيح أو صلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنهم يفرحون أهل البرازخ بما يهدى إليهم من أبنائهم وأحبابهم وأصحابهم، إذ هم أحوج ما يكون لذلك. لا يحتاجون في قبورهم من المال، لكنهم يحتاجون أن يهدى لهم من الصدقات والأعمال الصالحات. Orang-orang yang dimaksud tadi, yang melarang masyarakat untuk bertawassul, melarang masyarakat memperingati hari lahirnya Nabi, mereka ini sering tanpa sadar atau secara sengaja merendahkan Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka akan mengingkari kasidah-kasidah yang dikarang oleh para ulama untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Dianggap sebagai pujian yang berlebihan. Dia tidak sadar bahwa kemuliaan yang sebenarnya bagi Nabi Muhammad SAW itu belum ditampakkan oleh Allah di dunia, nanti akan ditampakkan ada di akhirat, di hari kiamat. Nabi Adam, seluruh nabi, seluruh rasul, semua akan berada di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada namanya orang memuji Nabi keterlaluan, berlebihan, itu tidak ada ceritanya. Bahkan mereka juga melarang masyarakat mengingkari ketika ada orang mengatakan Sayyiduna Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad ini pemimpinnya orang-orang yang ada di zaman dahulu dan orang-orang yang ada di zaman akhir. Nabi Muhammad sendiri bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh keturunan Nabi Adam, pemimpin seluruh manusia. Aku tidak mengatakan ini untuk membangga-banggakan diri, tapi sekedar untuk menceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadaku. Nabi Muhammad ini pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Kemudian kita mengatakan pemimpin kita Nabi Muhammad, kemudian dilarang. Kalau nabi itu pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, tentu beliau juga pemimpin kita. Kemudian mereka juga melampaui batas. Mereka mengajarkan kita untuk menjadi umat yang tidak tahu balas budi kepada Nabi Muhammad. Mereka juga biasanya mengajarkan anak-anak kecil yang masih belajar Al-Quran, diajari untuk mereka menjadi anak yang tidak tahu balas budi kepada orang tuanya, kepada ayah ibunya, kepada kakek neneknya. Mereka melarang untuk menziarahi orang tuanya yang sudah meninggal, melarang untuk mengirimkan pahala kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini adalah ajaran yang mengajarkan anak-anak untuk tidak berbakti pada orang tua, untuk tidak bisa membalas jasa, tidak tahu caranya berbuat baik kepada orang tua. Termasuk bakti kepada orang tua adalah ketika mereka sudah meninggal, kita ziarahi kuburannya, kita hadiahkan, kirimkan pahala ibadah kepada mereka, kita mintakan istighfar kepada Allah untuk mereka, kita sedekah diniati untuk mereka, kita
melakukan ketaatan, apakah itu ibadah haji, umroh, membaca Quran, membaca tahlil, membaca tasbih, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, kemudian hadiahnya kita kirimkan kepada mereka. Mereka akan senang ada di alam barzakh. Itu yang mereka butuhkan, bukan harta. Bukan kita kirimi harta ke kuburan, tidak, tapi kita sedekah kepada orang lain, kita niatkan pahalanya untuk mereka. Kita melakukan amal-amal saleh, kemudian kita kirimkan pahalanya untuk mereka. Ini yang dibutuhkan oleh keluarga yang sudah meninggal. من عندك تهدي بها قلبي فإن الهداية تشترك الإنسان على قدر اتصاله بنور النبي محمد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى قدر اتصالك بهذا النبي محمد وقدر اتباعك تعرف مقامك عند الله. فالبعيد عن اتباع النبي محمد بعيد عن الله، والمبتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المحبوب عند الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Di dalam doa fajar Nabi Muhammad SAW, salah satu doanya yang biasa beliau baca dan beliau mengajarkan kita untuk sering membaca doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku meminta kepadamu rahmat yang datangnya darimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi hidayah kepada hatiku. Hidayah, petunjuk dari Allah itu akan datang kepada kita tergantung hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semakin kita punya hubungan dekat pada Nabi Muhammad, semakin kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, maka sebesar itu pula lah hidayah yang akan datang kepada kita. Kita bisa mengetahui kedudukan kita di sisi Allah ini seperti apa, apakah rendah ataukah tinggi. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita ukur seberapa besar kita mengikuti Nabi Muhammad. Semakin kita mengikuti Nabi Muhammad, semakin kita punya hubungan erat pada Nabi Muhammad, maka semakin tinggi pula kedudukan kita di sisi Allah. Orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak punya hubungan dekat dengan Allah, itu adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika memang kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad SAW, maka niscaya Allah akan mencintai kalian semuanya. والفرح ينبغي دائما بنبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في شهر ميلاده شهر ربيع الأول نظهر زيادة من ذلك الفرح، لأن الفرح تذكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على الكون كله، وهو ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالفرح به فرح بنعمة الله، تذكر لأعظم نعمة أنعم الله بها على هذا الوجود، وجود الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح برحمة الله، ورحمة الله لأهل الأرض والسماء هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحق على كل أب وأم وقيم ووصي أن يسوق بأولاده للمنهج النبوي إذا كان يريد أن يدخل من باب الرحمة، يعلمهم أوامره فيتبع بها ونواهيه فيجتنبوها، يعلمهم قرآن النبي محمد، إذا هو يرحم أولاده يدخلهم من باب الرحمة. لكن كثير من الآباء والأمهات الظلمة يظنون أنهم في قلوبهم رحمة لأبنائهم، وهم أبغض الناس لأبنائهم وأظلم الناس لأبنائهم، لأنهم أبعدوهم عن باب الرحمة.
صلوا في مسجد الرحمة لكنهم ما تعلموا سيرة نبي الرحمة ولا حفظوا نسب نبي الرحمة ولا تعلموا شيء من شمائل نبي الرحمة ولا تأدبوا بآداب نبي الرحمة ولا تخلقوا بأخلاق نبي الرحمة، فكيف ترجو لهم الرحمة وقد أبعدتهم عن باب الرحمة؟ وباب الرحمة واحد اسمه الواحد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يجعل لنا ولكم نصيب وافر من هذا النبي العظيم نبي الرحمة، ويدخلنا وإياكم من باب الرحمة باب المتقين باب المحبوبين عند رب العالمين يا رب العالمين. Kita setiap saatnya itu diperintahkan untuk bergembira atas wujudnya Nabi Muhammad SAW. Cuma khusus di bulan kelahiran beliau, bulan Rabiul Awal, kita harus menampakkan kegembiraan atas wujud beliau melebihi kegembiraan kita di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain. Gembira atas wujudnya Nabi ini berarti gembira atas nikmat yang diberikan oleh Allah, mengenang kembali nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bergembira atas wujudnya beliau, mengenang nikmat Allah yang begitu besar, yaitu wujudnya beliau. Ini adalah sebuah ibadah, perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi Muhammad SAW kepada umatmu, hendaknya dengan anugerah dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, hendaknya mereka semuanya bergembira. Kita diperintahkan untuk bergembira atas rahmat yang diberikan oleh Allah. Rahmat Allah yang terbesar, sumber rahmat Allah tidak ada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu wajib bagi setiap ayah, bagi setiap ibu, bagi setiap orang yang bertanggung jawab ngurusi anak yatim, anak kecil, bagi orang-orang yang diwasiati untuk selalu mendekatkan anaknya, mengenalkan anaknya kepada Nabi Muhammad SAW, mengenalkan mereka syariatnya Nabi Muhammad SAW, diajari apa saja yang diperintahkan Nabi Muhammad sehingga bisa mengikuti Nabi Muhammad, diajari apa saja larangan-larangan Nabi Muhammad sehingga mereka menjauhinya, diajari Al-Quran. Ini adalah orang tua yang betul-betul bisa dikatakan orang tua yang sayang kepada anaknya. Cuma di zaman ini banyak orang tua yang menyangka bahwa mereka sayang pada anaknya, padahal hakikatnya mereka adalah orang yang paling membenci anaknya, orang yang paling sering mendolimi anaknya. Kenapa? Mungkin kemauan-kemauan anaknya dituruti. Apakah itu sayang? Bukan. Sering orang tua menuruti kemauan anaknya, menyangka kalau dia sayang pada anaknya, tapi justru mendolimi anaknya dengan kezaliman terbesar. Dengan cara apa? Yaitu menjauhkan anaknya dari pintu rahmah, dari babur rahmah. Mereka sholat ada di masjid babur rahmah, cuman tidak dikenalkan kepada babur rahmah yang sebenarnya, yaitu pintu rahmat Nabi Muhammad SAW. Tidak mengenal syariatnya, tidak menghafalkan nasabnya, tidak mengetahui bagaimana akhlaknya Nabi, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana kita berharap rahmat kalau kita jauh dari pintu rahmat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita semuanya mendapatkan rahmat yang sebesar-besarnya dari pintu rahmat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ar-Rahmah bainan nas idza tarahamu bainahum al-bayn irtafa'at al-baliyat wal-fayrusat والمصائب والأذيات، فإذا لم يتراحم الناس بينهم البين نزلت المصائب والبليات والأذيات والفيروسات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فما نزل بهذه الأمة من مصائب في هذا الزمان كما نشاهد إنما هو بعدم التراحم برحم الإسلام. قبل رحم النسب
الحين ضيعنا رحم النسب وقطعناه، والآن نسعى في قطع رحم الإسلام الذي هو أقوى من رحم النسب. فلا عد رحم الإسلام موصول ولا عد رحم النسب موصول. وقد قال سبحانه وتعالى الرحم قال اشتققت له اسما من اسمي، هذا الرحم وأنا الرحمن، فمن قطعه قطعته ومن وصله وصلته. والله يوفقنا وإياكم بصلة الأرحام، أرحام النسب وأرحام الإسلام، لندخل على الله من باب رحمة الأنام محمد، فيكون قدوتنا في الدنيا وشفيعنا في يوم القيامة يا رب العالمين. Mengingatkan kepada kita untuk saling rahmat satu sama lain, saling menyayangi antara satu sama lain. Karena ketika masyarakat satu sama lain saling menyayangi, saling membantu, saling mencintai, maka ini akan menjadi sebab terbesar diangkatnya bala, diangkatnya malapetaka, musibah, virus-virus penyakit atau keburukan-keburukan lainnya. Ketika masyarakat itu tidak saling menyayangi satu sama lain, tidak saling merahmati satu sama lain, maka akan turun berbagai macam bala, musibah, malapetaka, bencana, penyakit dan lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang yang saling menyayangi satu sama lain itu akan dirahmati oleh Allah, akan disayangi oleh Allah. Karena itu, rahmatilah semua penduduk yang ada di bumi, maka pasti kalian akan dirahmati oleh penduduk langit. Semua musibah, semua keburukan, semua bala, semua penyakit yang turun ada di bumi ini sebabnya tadi itu. Masyarakatnya tidak saling menyayangi, tidak menjaga hubungan silaturahim, baik silaturahim yang terjalin karena nasab atau silaturahim yang terjalin karena agama, karena sesama muslim. Banyak dari kita memutuskan tali silaturahim dengan kerabatnya, dan juga banyak dari kita memutuskan tali silaturahim dengan sesama muslim. Padahal hak rahim ini sangat besar. Kata Allah dalam hadis qudsi mengatakan, aku ambilkan rahim ini nama dari namaku. Di antara namaku adalah Ar-Rahman, sementara ini adalah Ar-Rahim. Sama dari apa? Asal kata yang sama. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka akan aku sambung dia. Barang siapa memutuskan tali silaturahim, maka akan aku putus dia. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberi pertolongan, diberi taufik untuk selalu menyambung tali silaturahim, baik silaturahim rahim yang terjalin karena nasab atau karena agama sesama muslim. Beliau mempersilahkan kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya bebas, tidak harus sesuai tema yang beliau sampaikan. Silahkan bertanya apa saja, mau bertanya fikih, bertanya tasawuf, bertanya apa saja yang ada di kehidupan kita sehari-hari, itu persilahkan. Gimana caranya kita buat amalan itu yang nanti kalau kira-kira kita bisa ketemu sama Nabi, paling enggak ya kurang-kurangnya bisa mimpi sama Nabi lah. من أراد أن يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليصطنع يدا عند النبي محمد. باب النبي اسمه فاطمة، وباب فاطمة ذرية فاطمة، فاصطنع يدا عند أهل البيت من معروف تكون لك يد عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تشوفه في الدنيا وتشوفه في الآخرة. فتلك المودة التي أمرنا الله بها بنص القرآن. Kata beliau, kalau kita kepingin ketemu Nabi, baik di dunia maupun di akhirat, lakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati Nabi. Lakukan sesuatu yang bisa lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita berjasa kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita berjasa pada Nabi Muhammad, menyenangkan hati Nabi Muhammad? Pintu Nabi Muhammad adalah putri beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha.
Jadi kita senangkan hati Sayyidah Fatimah. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Sayyidah Fatimah? Melalui pintunya. Siapa pintunya Sayyidah Fatimah? Para keturunan Sayyidah Fatimah, anak cucunya Sayyidah Fatimah. Lakukan kebaikan pada mereka, kepada ahlul bait, maka pasti Anda akan diberi kesempatan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW, bertemu Nabi Muhammad SAW baik di dunia maupun di akhirat. Mencintai keluarga Nabi ini perintah Al-Quran secara langsung. Jadi saya mau tanya kan, jadi kan ada hadis Nabi kalau nggak salah mengatakan di akhir zaman nanti kalau kita berpegang teguh pada kebenaran maka seperti memegang bara api ya. Jadi kira-kira gimana maksudnya itu? Sekarang mana hadis dan masih dipilih di akhir zaman kayak yang sebelum قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي عليهم زمان القابض على دينك القابض على الجنة. هو هذا الزمان الذي نحن فيه، القابض على دينك القابض على الجنة. يصبح مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر بما نراه اليوم من الفتن والعقائد الزائغة التي دخلت عليه، حتى صار الناس لا يميزون بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين النور والظلمة، ما يميزون. هذا القابض على الجنة. ليه؟ ما تراه اليوم من الفتن حتى لا تستطيع أن تربي أولادك على الخلق الحسن. لا تجد من يعينك على الخير، بل تخاف أن نور الإيمان ينطفي من قلبك. هذا كالقابض على الجمرة، كأنك على جمرة لشدة خوفك على نفسك وعلى أولادك من الريح التي تذهب عليه نور الإيمان. هذا كالقابض على الجمرة لشدة الفتن. كناية، هذا الأمر حديث في كناية أن آخر الزمان تكون فتن كثيرة، فما يعرف الناس كما هو الحال اليوم، يأخذون دينهم عن جوجل. شيخ جوجل صار شيخ لمن ليس له شيخ، فأخذوا دينهم عن جوجل وضلوا وأضلوا أنفسهم وأضلوا أبنائهم. كل ما عنده مسألة في الدين سأل شيخ جوجل، وما أضل جوجل، وسند جوجل إلى من؟ إلى إبليس. لكن عندك مسألة في الدين اسأل من اتصل علمه بعلم سيد الأنبياء والمرسلين، يرشدك للمنهج القويم، منهج الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لا يكون القابض على الدين؟ فالإنسان يصلي وأولاده في البيت ما يصلون، كيف هذا؟ أليس هذا من الجبر؟ هذا من الجبر. بيوتنا تحترق النار فيها من لا يصلي، ونحن نخرج إلى المسجد وأولادنا صلوا الفجر جمع تأخير مع صلاة الضحى ومع صلاة الظهر. أي خير هذا؟ جبر في بيوتنا بسبب ترك الصلوات، جبر في قلوبنا بسبب بعدنا عن سنة سيد السادات. فقلوبنا وقلوب أولادنا فيها فيروسات تقتل الأرواح، ولم نهتم بفيروسات الأرواح، لكن لما جاءنا فيروس الأشباح اهتممنا به وقامت الدنيا وقعدت. لكن لماذا ما نأخذ فاكسين الأرواح عند المشايخ الذين اتصلوا بسيد البلاد محمد محبوب الأرض، محبوب رب الأرباب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا كان هذا الجبر من جبر الفيروسات، من جبر الذي أحرق علينا أرواحنا وأرواح أولادنا، فما نبغينا إلا في الظاهر. فلم يبقى في هذا الزمان إلا رسم الدين، لكن لو دخلنا في قلوب المسلمين لوجدنا القلوب بعيدة عن الدين وعن اتباع سيد الأنبياء والمرسلين. ما همهم
إلا الدنيا وجمع المال فقط، ما همهم شيء من أمور الآخرة أبدا، وكأنهم لا يؤمنون بما بعد الموت. منين عرفنا ذلك؟ من تصرفاتهم، كأن الموت على سوانا، كأن الحساب على علينا قد وجب. لماذا؟ لنسياننا الآخرة وسكرنا بمحبة الدنيا، فهذا هو الجمع، خروج محبة الآخرة ودخول محبة الدنيا في القلوب. فالله يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا تشغلنا عن الله، يجعلها في أيدينا تعيننا على طاعة الله وطاعة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. Pertanyaan kedua bertanya tentang hadis yang menjelaskan bahwa orang yang berpegang kepada agamanya di akhir zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Kata beliau, hadis ini ya terjadi pada zaman kita saat ini, zaman kita hidup sekarang ini terjadi, betul-betul terjadi. Orang yang berpegang pada agamanya seperti orang yang memegang bara api. Di pagi hari mukmin, sorenya udah kafir, atau sorenya mukmin, pagi harinya kafir. Kenapa demikian? Saking banyaknya akidah-akidah yang menyimpang, banyaknya fitnah-fitnah, hal-hal yang membuat mereka tersesat. Sehingga kebanyakan masyarakat, kalau kita perhatikan zaman ini, kebanyakan dari mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bohong, mana yang benar, mana yang cahaya, mana yang gelap. Sehingga kebanyakan dari masyarakat, karena saking banyaknya fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, hal-hal yang menyesatkan di akhir zaman, kebanyakan dari masyarakat tidak bisa mendidik anaknya agar supaya memiliki akhlak yang mulia. Kita sulit menemukan orang yang bisa membantu kita untuk melakukan kebaikan. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, cahaya iman di akhir zaman ini sulit untuk dijaga. Banyak sekali angin dari sana sini yang berusaha memadamkan iman yang ada pada diri kita. Jadi seperti orang yang memegang bara api. Karena itu tadi, banyaknya hal-hal yang berusaha untuk memadamkan iman pada kita. Hadis ini sebenarnya adalah kata kinayah, kata kiasan. Kebanyakan masyarakat sekarang tidak membedakan mana yang benar, mana yang batil. Belajar saja tidak tahu bagaimana caranya belajar yang benar, tidak tahu masyarakat sekarang. Harusnya belajar itu kepada guru yang betul-betul ilmunya mumpuni, yang dia belajarnya dari guru ilmunya mumpuni, belajar dari guru yang bersambung punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Itu harusnya yang dijadikan guru. Zaman sekarang kan masyarakat kita kebanyakan belajarnya seenaknya, semaunya, belajarnya di Google, belajarnya di Google, dijadikan gurunya Google. Setiap punya pertanyaan urusan agama, nanya pada Google. Hasilnya apa? Akhirnya mereka sesat. Tidak cukup sesat, setelah sesat menyesatkan orang lain, menyesatkan dirinya sendiri, menyesatkan anak-anaknya, menyesatkan orang lain. Perlu kita ketahui, sanadnya Google itu bersambung kepada iblis. Jadi Google sanadnya pada gurunya nyambungnya sampai ke pembesar gurunya, yaitu iblis. Harusnya kalau kita punya masalah agama, tanyakan pada seorang yang betul-betul ilmunya mumpuni, yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka orang seperti ini yang akan bisa menunjukkan kita jalan yang benar. Termasuk makna hadis ini, orang yang berpegang pada agamanya di akhir zaman seperti megang bara api. Yaitu banyak kita saksikan masyarakat kita, banyak yang sholat ada di masjid, tapi anaknya tidak tahu di mana. Mungkin mereka ada di rumah, tidak sholat, sampai akhirnya habis waktu sholat. Orang tuanya pergi ke masjid sholat, anaknya tidak sholat. Ini seperti megang bara api. Anak-anak yang tidak sholat di rumah kita itu seperti bara api yang membakar rumah kita. Ada kalanya tidak sholat, atau sholat subuhnya jamaah takhir sama subuh. Jadi sholat subuhnya telat, atau sholat-sholat yang lain telat. Ini adalah bara api yang membakar rumah kita.
Termasuk yang membakar rumah kita adalah ketika kita jauh dari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Hati kita, hati anak-anak kita dipenuhi dengan virus yang bisa membunuh ruh kita. Cuman jarang dari kita yang perhatian dengan hal ini. Ketika datang virus yang menyerang kesehatan badan, kalaupun parah, ujung-ujungnya akan merusak badan kita, bukan merusak ruh kita. Kita perhatian luar biasa. Tapi ketika virus menyerang hati kita, menyerang ruh kita, tidak ada yang perhatian. Ketika ada virus yang menyerang kesehatan badan, kita semua sibuk nyari vaksin, antri vaksin. Tapi ketika ada virus yang menyerang hati kita, menyerang ruh kita, menyerang iman kita, tidak ada yang bingung nyari vaksin. Tidak ada sama sekali yang berusaha mencari vaksin. Padahal vaksin itu ada. Di mana? Yaitu di tangan para masyayikh, tangan para ulama yang ilmunya bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Agama Islam di akhir zaman ini hampir yang tersisa hanyalah nama saja. Buktinya apa? Silahkan lihat seperti apa kelakuan orang-orang yang mengaku Islam. Jadi KTP-nya Islam, dia menyebut dirinya Muslim, tapi di hatinya hampir tidak ditemukan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dicari hanyalah dunia, tidak ada tujuan akhirat dalam hatinya, dan seolah-olah dia itu tidak sadar kalau suatu saat dia akan mati, suatu saat nanti akan dibangkitkan dan akan disidang dihisab oleh Allah. Ini kebanyakan muslim, KTP-nya Islam tapi di hatinya hampir tidak ada Islam. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Dari kelakuannya, dari kelakuannya. Karena itu apa? Termasuk makna hadis bahwa orang yang berpegang pada agamanya di akhir zaman adalah seperti orang yang berpegang kepada bara api. Termasuk yang dimaksud bara api di sini adalah ketika cinta akhirat sudah hilang dari hati kita dan digantikan dengan cinta dunia. Kita memohon kepada Allah SWT agar supaya Allah memberikan dunia hanya di tangan kita, tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Menurut pandangan Islam tentang toleransi beragama, karena pernah kita saksikan dulu di TV seorang menteri agama meresmikan pemugaran Candi Borobudur. Sedangkan Candi Borobudur tersebut merupakan tempat ibadah agama lain. Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yas'al ma'ana tasamuh. Yani ma'ana tasamuh hakiki, dan qala ba'dul buzarah dunia kan jadi jujadid dengan bina ma'abudil kufar di bagian menati. Ma'ana itu yang dinukum waliyadin. نعم. معنى لكم دينكم ولي دين أي أن هناك التعايش السلمي بين المسلم والكافر. أنت تؤدي لك وعليك وهو كذلك. لا يجوز أن يؤذى كافر ذمي أو مستأمن في بلد الإسلام. هذا حكم سيد الأنام، بل يغضب الله منه ويغضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آذى كافرا ذميا أو مستأمنا أو معاهدا. فهو قال صلى الله عليه وسلم أنا خصمه يوم القيامة. أما عمارة دور الكفار في بلاد الإسلام فقد نص العلماء أن ذلك لا يجوز. لكن هذا معنى لكم دينكم ولي دين، التعايش السلمي بين المسلم والكافر بأمان واطمئنان من غير أذية ولا حرب، بل بسلم وسلام. لأن دين الإسلام دين الإسلام، دين السلام، دين الأمان، دين الاطمئنان، لا دين الشدة ودين النيران. لكن
لكم دينكم ولي دين. هذه التعايش السلمي بصرف النظر عن أي جهة من جهات الكفر، لا يجوز ذلك في بلاد الإسلام، وإن افتى به كثير من الناس في هذا الزمان. Kata beliau, toleransi beragama yang diajarkan oleh Islam seperti dalam ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami, bagiku agama. Maksudnya adalah Islam ini mengajarkan kita untuk hidup damai berdampingan dengan orang-orang yang tidak muslim, dengan orang-orang kafir. Kita laksanakan hak-hak kita dan kewajiban kita. Begitu juga sebaliknya, mereka melaksanakan hak-haknya dan kewajibannya. Ini yang dimaksud. Karena itu Islam sangat melarang bagi seorang muslim untuk mengganggu, menyakiti orang kafir dhimmi, atau orang kafir mustakman, atau orang kafir muahad yang punya perjanjian damai dengan umat Islam. Justru kalau ada orang muslim menyakiti orang kafir yang punya perjanjian damai dengan umat Islam, maka ini akan dimurkai oleh Allah, dan Rasulullah SAW mengatakan, aku yang akan menjadi musuhnya kelak ada di hari kiamat. Ini maksud dari lakum dinukum waliyadin. Jadi menunjukkan bahwa kita diajarkan untuk hidup damai berdampingan dengan orang-orang kafir, tapi jangan melampaui batas, kata beliau. Membangun tempat peribadatan orang kafir bagi orang muslim itu sangat tidak dibenarkan, siapapun orangnya, atas nama pribadi atau lembaga, sama sekali tidak diperbolehkan. Islam mengajarkan perdamaian, hidup berdampingan, mengajarkan menciptakan ketentraman di tengah-tengah masyarakat, apapun agamanya, cuma jangan melampaui batas. Jadi apa yang ditanyakan, membangun tempat peribadatan non-muslim, orang kafir, itu tidak dibenarkan. Ya, menteri ini berdoa untuk kebaikan Candi Borobudur tersebut. Itu maksudnya. Dia berdoa, dia mendoakan. Menteri itu kan tempat ibadah agama lain. Kata beliau, jawabannya tadi itu tanpa kita menentukan siapa yang melakukan, siapapun yang melakukan tindakan seperti itu, maka hukumnya haram, tidak benar, tanpa kita harus menunjuk siapa pelakunya. Secara umum siapapun. Allah ya'izz al-Islam wal-Muslimin wa ya'mur masajid al-muslimin wa ma'ahid al-muslimin wa buyut al-muslimin bil-'ilm wal-'amal wa yuwaffiqhum li-taqwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ittiba'i sunnati habibihi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaj'al hadha ash-shahr 'alayna wa 'alaykum بدون خير وبركة وفرح ونصر وبذل لهذه الأمة أمة النبي محمد أمة الرحمة ويجعلنا وإياكم من المرحومين بجاه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يدخلنا وإياكم من باب الرحمة ويسكننا وإياكم في دار الرحمة دار المتقين من الجنة ويخلينا عن كل خلق حميد كريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا الله يا كريم يا معظم بالعطاء يا المحبين ومن حاضر في قلوبنا للرحمة من عندك ونرحم سواك اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا
اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.